idealisme kita itu tuh kita coba bangun gitu ya. Tunjukkan bahwa kita ini nih memang bisa menyelesaikan sebuah masalah itu ya yang mengakar itu ya. Prinsipnya yang diambil desa sebagai basis negara gitu ya. Kita sama-sama di sana supaya merasakan seperti apa sih tingkat kesulitannya. Gitu. Persoalan terbesarnya itu SDM-nya. Defektif intelektual itu tuh lebih dari 50%. Repotnya itu daerah yang marginal seperti ini menghasilkan hasil panen sebaik apapun gitu kasarnya itu tuh selalu kalah. Yang akhirnya mencoba kami sentuh itu gitu ya, sesuai dengan spiritnya lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya gitu ya. Bangunlah badannya. Jadi kami ini nih pada akhirnya mencoba menyentuh aspek kejujuran ini nih harus sangat diangkat itu. Jadi Halo sahabat OMB obrolan Baginda. Halo sahabat OMB, sahabat Meja Bundar. Topik kita tentang pendampingan desa terus menjadi sebuah topik yang menarik ya. Dan hari ini telah datang Kang Dani Daud Setiana ya. Dani Daud Setiana, dan dia mendampingin banyak desa, bukan banyak desa, intensif di suatu desa yang akan memberikan banyak inspirasi bagi kita. Bagaimana kita masuk ke sebuah desa dan bagaimana kita mengembangkan desa untuk menjadi yang lebih baik, lebih memanusiakan masyarakat desa ya. Betul, Itu yang paling penting. Jadi menggerakkan mereka, dan mereka adalah seorang yang harus membangun dirinya sendiri. Nah, pendampingan desa yang pernah yang menarik yang mana nih Mas Dani? Saya susah memulainya dari mana gitu. Oke. Mungkin cerita dari pengalaman aja. Silakan. Iya. Dulu waktu tahun 98 ya, kita sama-sama masa reformasi itu ya. pada turun ke lapangan itu ya. Itu 98 itu udah langsung ke desa itu? Tahun 99. Ke desanya? Iya. Oke. Ini kalau dalam PKI namanya turun ke bawah. Tapi Islam juga sosialismenya ada kan. Jadi turun ke bawah itu bagian dari amal juga ya, dari ini gerakan kita juga. Ya, silakan. Iya. Jadi kan berawal dari mungkin sebuah bentuk ya kekecewaan lah terhadap beberapa tim aktivis zaman dulu lah gitu ya. Iya. Kan ketika idealisme dibangun gitu ya, meruntuhkan rezim Orde Baru itu. Kenyataannya kan ketika ada peluang-peluang ya untuk mendapatkan beberapa posisi kan juga nggak ada bedanya gitu ya. Secara karakter, secara akhlak gitu ya. Pada akhirnya ya ngobrol lah gitu ya. Beberapa orang itu tuh, masa kita begini terus gitu ya. Udahlah. Idealisme kita itu tuh kita coba bangun gitu ya. Tunjukkan bahwa kita ini nih memang bisa menyelesaikan sebuah masalah itu ya yang mengakar itu ya. Prinsipnya yang diambil desa sebagai basis negara itu ya. Oke. Jadi basisnya ini, basis amalnya ini desa ya? Iya, di desa itu. Nah, untuk itulah kemudian ya beberapa mahasiswa itu ya, dan juga yang baru lulus, waktu itu saya baru lulus ya. Itu tuh ayolah kita uji coba deh gitu ya gagasan kita. Konsep kita terjun ke desa itu ya. Ada dari berbagai jurusan ya, bidang keahlian, ada pertanian, ada kedokteran gitu. Ada ya, saya basisnya dari teknik industri gitu ya. Ada dari geologi gitu ya, melihat pokoknya kita ingin betul-betul bikin konsep pengembangan desa terpadu gitu ya. Itulah
awalnya Mimpinya itu ya? mimpinya itu, gitu ya, mimpinya itu. Kemudian terjunlah bersama-sama bikin sebuah konsep gitu ya, yang terpadu. Bagaimana perencanaan desa terpadu melihat dari berbagai masalah, dari berbagai bidang. Pada akhirnya secara konseptual kita menemukan lah itu ya, menemukan konsepnya. Nah, kalau cuma konsep doang kan gimana ya gitu ya. Iya, iya. Ayolah kita uji cobalah sekalian. Iya, kita kadang suka penasaran loh. Ini begini nih ya. Pas dicoba beginu gitu. Jadi artinya kita harus memuaskan kepenasaran kita tentang itu. Betul, Bukan memuaskan ya, maksudnya kita harus coba lah. Iya, menguji gitu ya. Menguji. Selama ini kan kita hanya bisa mengkritik lah gitu ya. Dalam pikiran aja. Dalam pikiran. Nah. Saya pernah di suatu desa di daerah Pekalongan ya, kita dampingin mikrohidro, dampingin minyak atsiri waktu itu. Jadi mikrohidronya itu energinya itu dipakai untuk minyak atsiri. Iya, iya, iya. Nah, di daerah, aduh lupa saya nama kampungnya. Nah, daerah situ akhirnya kita ada setahun ya, nyaris 2 tahun gitu. Pak, bapak aja kepala desa di sini gitu. Saya bilang nggak begitu, nggak begitu konsepnya, saya bilang. Ya masyarakat tetap gitu. Nanti kita coba bantu-bantu. Ya artinya memang butuh sih ada orang-orang yang coba melihat dari sisi luar, karena orang dalam sendiri nggak bisa lihat dia apa yang harus dirubah. Tapi kalau orang dari luar bisa lihat. Iya, iya. Nah, kira-kira itu Kang Daud. Jadi terus gimana? Iya, iya. Nah, ketika akhirnya kita coba kan semua konsep menurut kita nih yang terbaik dikembangkan, kan ada hidrogeologinya kita uji itu ya, agroteknologinya apa semuanya coba diterapkan lah konsepnya itu tuh. Di sini yang terbaik adalah jeruk, di sini terbaik mangga apa. Itu kan uji lab tanah apa Seru dan sebagainya itu tuh terpetakan ya. Seru sebenarnya ya. Iya. Jadi ini kita punya seabrek pengetahuan tapi belum teruji kan. Iya, iya. Kemudian diuji lah gitu ya. Ya begitulah ketika diuji itu ya. Ternyata kan persoalannya yang kita urusin itu manusia gitu ya. Iya. Yang kita urusin tuh kan nggak statis gitu ya, nggak bisa dimodelkan dengan mudah gitu ya. Jadi persoalan-persoalan di tingkat alamnya mungkin kita bisa coba taklukkan lah gitu ya, dengan berbagai teknologi. Tapi ketika menyentuh manusianya ini yang tidak mudah gitu. Jadi terkait dengan amanah misalkan ya, ketika kita merancang sebuah program, kemudian kita drop bahan, kan kita waktu itu tuh masih belum live in gitu ya. Posisinya itu tuh masih bolak-balik gitu. Iya. Ya banyak hal yang pada akhirnya diputuskan lah gitu ya. Harus nyoba live in. Ini kalau dari 1999 sampai sekarang udah lama juga ya. Lama ya, sangat lama. Ini ya Pak Harto 32 tahun ya, dikit lagi 32 tahun. Iya. Oke. Iya. Nah, ketika itu pada akhirnya kami coba live in gitu ya. Walaupun upaya kami tidak mencoba banyak mengintervensi, tapi lebih banyak memberikan pengarahan gitu ya ke masyarakat itu, karena kami inginnya ini tuh sesuatu yang organik ya, tumbuh di masyarakat itu gitu ya. Kalau mencarikan dana bantuan atau apa itu tuh nggak akan jalan gitu ya, dan hanya sesaat saja gitu. Dan harapannya model yang kami bangun ini nih bisa diterapkan di banyak desa-desa terpencil gitu, desa yang termarginalkan gitu. Karena kami memilih pada akhirnya kan desa di Garut Selatan ya, yang kondisinya infrastrukturnya waktu itu tuh masih cukup parah lah. Iya. Tahun Ini Garut Selatan sebelah mana nih? Sisi paling timurnya. Pamempok? Pamempok kan agak tengah tuh, jadi sisi timur di bawah tuh lagi? Iya, Banjarwangi, Singajaya, Pendai, Cibalong itu blok yang kami. Jadi
relatif sebenarnya 4 kecamatan ya wilayah areanya itu tuh. Cuma fokusnya kami di Kecamatan Pende dan Cibalong. Cibalong ya. 2 kecamatan fokusnya gitu. Dan banyak desa itu ya. Ya hampir semua desa Ini kalau kita jalan tembus Cidaun kan itu? Oh, Bukan yang itu, bukan. Malah di tembus ke Tasik atau kemana? Iya, kalau lurus itu tuh perbatasan dengan Tasik, Oh, gitu. Tasik, Cipatujah. Cipatujah. Kalau diluruskan. Nah, wilayah garapan kami sampai ke Pantai Sancang. Oke. Saya pernah ke Cipatujah. Saya juga takjub Cipatujah tuh. Ada gereja di Cipatujah. Iya, ada gereja kalau di Cipatujahnya. Gereja Belanda. Iya, kalau di Cipatujahnya ada, kalau di Garutnya nggak ada. Nggak ada ya. Dan saya bilang, bisa ya terjadi ya gitu dengan kohesitas Islam di Tasikmalaya. Ternyata ada gereja di situ dan it's okay lah ada gereja di situ. Dan saya tanya apa peristiwanya di sini sehingga ada gereja. Jadi masyarakat situ juga nggak tahu apa peristiwanya. Dan juga ada orang-orang Ambon di situ, daerah situ. Nah itu yang sebelah sananya ya? Iya. Oh berarti arah sisi situ. timur. Oke, ya. saya paham ininya secara masyarakatnya paham lah. Oke, lanjut. Iya. Nah itu jadi masyarakatnya itu tuh pada akhirnya kita sama-sama di sana supaya merasakan seperti apa sih tingkat kesulitannya gitu. Awalnya tempat kami bikin base camp gitu ya. Itu belum ada listrik dan kebayang waktu itu tuh juga sinyal HP sampai sekarang aja tuh susah kalau di tempat kami itu gitu ya. Saya pasang mikrohidro di Cipatujah pernah tahun berapa gitu. Iya. Juga tenaga angin juga pernah. Iya. Ya, itulah. Kalau saya sih urusan teknologi, tapi saya sebenarnya pingin banget secara sosiologis kita masuk di masyarakat desa manusianya gitu loh. Betul. Karena kuncinya bukan bantuan teknologi itu, tapi manusianya. Betul. Inilah yang dikerjakan Kang Daud kan sebenarnya. Iya. Nah setelah kami uji coba di pertanian, bahkan juga di situ karena ada potensi pertambangan ya, jadinya pertambangan pun kami coba juga. Ada pertambangan? Iya, Pasir? dikelola. Emas. Oh emas malah. Emas, ya. Jadi di situ ada potensi emas. Itu kebetulan tempat base camp kami juga di situ tuh di bawahnya itu tuh ada yang ngegali itu ya. Jadi ya kami coba kelola ya. Coba kelola, tapi pada akhirnya kan emas itu butuh sebuah modal yang sangat besar ya, kapital intensif. Kalau dikelola biasa-biasa aja yang merusak lingkungan gitu ya. Jadi akhirnya kami nggak sentuh itu gitu ya. Nggak sentuh itu dan pada akhirnya tahun 2004, jadi 5 tahun setelah uji coba berbagai konsep lah gitu ya, dan teknologi, akhirnya kami memutuskan bahwa persoalan terbesarnya itu SDM-nya. Manusianya. Waktu itu kami kerjasama dengan Unpad gitu ya untuk melakukan sebuah screening lah itu ya di 2 kecamatan itu kira-kira seperti apa sih profil kecerdasan umum ya, kecerdasan umum. Pakai profil. Alatnya apa? Dasnya apa? Iya, karena kan ada beberapa orang yang memang kami uji coba itu nggak bisa menerima 2 order gitu, dua perintah. Setelah A maka kerjakan B gitu ya. 2 step nggak bisa. 2 step nggak bisa gitu loh. Makanya ini kenapa gitu ya? Kenapa begini? Jadi kena merkuri emas kali. kalau di sana sih belum ada merkuri. Belum ada pertambangan yang jalan, yang pakai kimia gitu enggak? Yang jalan belum ada. Jadi masih uji coba itu. Makanya ini apa masalahnya itu tuh gitu ya. Akhirnya cobalah dilakukan mengundang orang-orang dari psikologi Unpad. Ternyata kalau ini secara umum ya, kecerdasan umum menurut hasil risetnya mereka, surveinya mereka dilakukan secara acak ke SD, ke SMP, ke SMA itu ya. Itu tuh yang masuk defektif intelektual itu tuh lebih dari 50%. Ya, makanya kita bisa mencari validasi ya. IQ orang Indonesia itu emang di bawah gitu ya. Iya. Berapa? 90 berapa? Iya, jadi di bawah 95 itu ya defektif intelektual itu. Harusnya intelektual
orang yang sehat itu di atas 100. Iya, di atas 100. Jadi banyak yang di bawah 95. Nah, Nah, ini persoalannya sebenarnya kenapa sebanyak ini, karena apa gitu ya. ya. Akhirnya itulah yang menjadi sebuah concern kami gitu ya. Karena kan permasalahan-permasalahan ketika kita deep analisis gitu ya, masalah-masalah di masyarakat terkait kawin cerai, angka tingkat kawin cerainya yang sangat tinggi gitu, tingkat pernikahan usia dini yang sangat tinggi itu di daerah-daerah kan sampai sekarang aja tuh Ya, ya. masih banyak gitu ya. Nah, akhirnya wah ini mau tak mau harus masuk ke wilayah pendidikan. Ini dia masyarakat pantai atau udah Nanggung, jadi agraris? nanggung ini nih. Jadi agrarisnya itu tuh kan Garutnya itu tuh kayak Cikajang, nah itu tuh banyak tuh agrarisnya ya. Sampai Banjarwangi masih mending, tapi begitu sudah Singajaya, Pendey gitu ya, Cibalong itu udah nanggung gitu loh. Jadi repotnya itu daerah yang marginal seperti ini menghasilkan hasil panen sebaik apapun gitu kasarnya itu tuh selalu kalah Ya. untuk berkompetisi dengan yang lain karena jalanannya rusak, susah, jauh gitu ya. Untuk gambaran kan tempat kami ini kan dari kota Garutnya aja sekitar 4 jaman gitu, 4 sampai 5 jam gitu. Dan jalanannya rusak baru 3 tahun yang lalu itu tuh lumayan gitu ya. Asalnya betul-betul berantakan lah jalan itu tuh. Nah kembali ke tadi itu ya, ketika kami akhirnya ngelihat profil kecerdasan yang bermasalah ini karena ketika akhirnya coba dianalisis lebih dalam lagi ternyata satu sekolah ini tahun 2000-an ya, 2004 2005 itu kondisinya, kalau sekarang udah berbeda. Itu tuh satu sekolah ternyata gurunya memang cuma ada 2, satu kepala sekolah dan satu guru gitu. Satu SD ya. Jadi kan kebayang. Ada daerah yang persis kayak gitu di kalau dari kita dari Singaparna terus mengarah ke Gunung Galunggung, namanya Cibuligir. Oh, Cibuligir. Cibuligir itu ada air terjunnya di situ, apa namanya? Lupa saya. Itu ada suatu desa, ada SD di situ. Di SD gitu ya. Gurunya satu, kepala sekolahnya itu. Iya, iya. Dan itu saya kira nih Jawa loh, Jawa aja begini. Iya kan? Betul, makanya. Saya juga kaget. Iya betul, sama saya juga. Oh, ini Jawa itu ya, yang nggak terlalu jauh juga lah. Gitu ya. Nggak terlalu jauh, dari Singaparna pun nggak jauh. Kok nggak ada guru? Saya bilang, ada masalah apa? Dan kalau ketemunya mungkin yang berdedikasi ya masih mending gitu ya. Ini udah cuma 1, maksimal 2 gitu ya. Dan nggak berdedikasi gitu kan. Jadi, kan kebayang gitu ya, kelas 1 sampai kelas 3 digabungin, kelas 4 sampai kelas 6 digabungin, seminggu cuma 1-2 kali pertemuan, cuma sejam 2 jam gitu ya. Ya makanya kadang-kadang di Singaparna dan sekitarnya ya, di daerah Salawu ya. Iya, nah Salawu. itu banyak pesantren. Saya akhirnya paham kenapa banyak pesantren. Jadi orang-orang yang di gunung-gunung itu dia akan menaruh anaknya di pesantren situ supaya sekolahnya akan lebih baik gitu, dibandingkan dia nyekolahin yang di desa-desa itu. Dan proses itu sebenarnya membesarkan organisasi-organisasi pesantren di sekitar Tasikmalaya. Iya. Nah mungkin di daerah situ ada kali ya, ada. Pesantren ada, cuma kan sekali lagi tempat yang kami tuh sengaja ngambil yang paling termarginalkan lah, paling susah gitu ya. Jadi untuk ke pesantren juga jauh misalkan ya, terus atau nggak punya modal gitu ya. Sehingga waktu itu tuh kami itu tuh memilih akhirnya untuk bikin sekolah SMP terbuka saja itu ya. Oke. SMP terbuka supaya lebih mudah secara administrasi dan tidak banyak terikat oleh kurikulum gitu ya. Iya, itu. Jadi kita bisa bikin banyak kegiatan yang betul-betul dibutuhkan di masyarakat gitu ya. Jadi SMP terbuka tuh ada keluasan situ ya. Iya. Ada agile-nya lah. Agile-nya karena ya nanti yang penting kan ujinya Iya, lolos kan. betul. Iya. Gitu. Nah itu, jadi satu hal yang misalkan contoh ya, supaya dapat gambaran gitu bahwa yang namanya membangun nasionalisme, membangun itu tuh ya betul-betul harus sampai ke tingkat
desa yang paling jauh gitu. Iya, iya. Ini contoh, kami waktu itu pertama kali mengadakan upacara pengibaran bendera itu ya. Oke. Karena tempat itu tuh kan sarangnya DITI. Jadi dulu ketika DITI itu tuh pada kabur lah pada itu tuh bikin markasnya di daerah kami itu ya. Oh iya. Iya, daerah Pangrumasan, daerah Desa Pendei itu tuh kan sengaja itu tempat markasnya mereka. Ya jadi masih banyak sesepuh-sesepuh gitu ya yang memang semangat mendirikan negara Islamnya tuh kuat ya. Kuat ya. Makanya di daerah situ saya lupa daerah mana ya. Kan dulu ada peristiwa Badega. Tahu Badega daerah situ? Nah, Badega tuh ada semacam markas tentara di situ yang ditaruh di situ ya karena untuk menjadi buffer dari DITI. Badega tuh apa? Cipende kayaknya. Kalau Cipende itu di Tasik. Kalau ini Pendei namanya. Pendei, sorry. Pendei itu dulu kan ada demo Badega kan nggak? Badega itu ya di situ yang konflik tanah. Jadi tanahnya tanah Belanda. Ketika Jepang masuk, tanah itu diambil masyarakat. Tapi pas masyarakat udah ambil, Republik ada, diambil lagi sama PTPN kan. Nah, di situ konflik. Iya. Nah, ada daerah situ dan juga ada daerah perhutani di situ kan ya? Iya, kita pas atasnya. Atas perhutaninya. Pas atas perhutaninya. Ya. Jadi memang daerah yang ibaratnya dia terkondisikan yang paling nggak punya akses kemana-mana, jauh kemana-mana gitu ya. Nah, waktu itu kami bikin cerdas cermat itu ya, cerdas cermat. Ada satu pertanyaan yang aneh itu nggak terjawab gitu. Indonesia merdeka tanggal berapa? Gitu. Oh iya. Saya kan nanya ke anak-anak gitu ya awalnya gitu ya. Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada yang bisa jawab. Padahal itu tuh anak-anak sekolahan, semua pada kumpul gitu ya. Bingung juga ini kenapa? Pada diketawain lah sama orang tuanya. Iya. Akhirnya karena nggak ada yang bisa jawab, saya tanya kemudian ke orang tuanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang tahu kapan Indonesia merdeka? Langsung jep yang asalnya semua pada ketawa itu terdiam. Terdiam, nggak ada yang tahu juga. Saya selalu untuk anak kecil ya, anak-anak usia sekolah. Saya pernah di Maumere ini Flores. Dia kalau udah hafal Pancasila gitu ya, saya kasih hadiah, ada kan anak desa ada yang coba Pancasila dulu gitu. Iya. Banyak juga yang nggak hafal Pancasila. Iya. Bisa jadi ya untuk ini hari kemerdekaan aja bisa juga nggak hafal. Nggak hafal gitu ya. Makanya pada akhirnya ya gimana ya, tapi ketika saya bilang ibu-ibu tahu nggak ini acara apa, dalam rangka apa, 17-an Pak itu ya 17-an itu tuh apa itu jadi mereka hura-huranya itu tuh memang mungkin kebangun itu ya karena bisa jadi sampai acara rebutannya lah, acara apanya itu, tetapi bahkan tidak mengetahui itu tuh adalah peringatan hari kemerdekaannya negeri kita itu yang gap pendidikan ya. Gap pendidikan ini. Jadi yang saya menjadi pernah masalah. melihat gap pendidikan ini PISA itu kan ukuran dari bahasa dan numerik kan. Jadi sebenarnya di kota-kota besar metropolitan Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya segala macam itu PISA-nya orang-orangnya Indonesia, siswanya Indonesia itu sama negara maju seimbang. Kita tuh kalahnya ya di desa-desa itu. Nah, itu nggak masuk itu. Artinya memang gap pendidikan itu memang luar biasa gitu ya. Itu loh, makanya sedihnya karena udah seperti ini, kemudian kita coba ngetes ya. Anak SMP lulusan SD. Kita hanya tes minta hitung mundur dari 20 ke 1. Oke. Enggak sanggup. Itu SMP. Usia SMP. Iya. Si SMP. Hitung mundur dari 20 enggak 1 enggak selesai gitu. 20, 19, 17, 18 apa itu. Iya. Itu kan kemampuan kelas 1 SD ya. Iya. Ya ini ada masalah berarti kan gitu ya. Sementara waktu itu kan masih ada UN ya, ujian nasional. Sementara posisinya kalau hasil UN itu tuh selalu gede-gede gitu ya, tinggi-tinggi. Iya. Ya akhirnya kami terjun ke situ karena memang disitulah
setiap ada UN itu tuh rapat gitu ya, para guru, para apa itu tuh. Yang ini dikerjain sama siapa, ini kerjaan siapa. Jadi mereka itu tuh dijawabinnya bahkan sama guru-guru gitu. Itu yang kemarin kita juga bahas, ternyata guru-guru ya, ini di banyak kasus ya. Kan itu jawaban disetor ke pusat ya. Iya, iya. Itu dibenerin dulu sama gurunya. Betul, betul, iya. Nah, nanti dikirim ke pusat. Iya, Karena nanti dicek lagi di pusat kan. iya. Nah, itu yang sebenarnya ada persoalan kejujuran Betul. dalam masalah pendidikan kita. Itulah. Nah, makanya karena kita menganggap gitu ya, kita ini kan posisinya saat itu tuh ingin melakukan semua pengambilan data dan kami juga waktu itu tuh jadi tim suksesnya juga, maksudnya bersama-sama dengan para guru itu gitu ya. Nah, akhirnya semua data itu kami memilih gitu ya. Kami ini nih itu tuh untuk menjadi mata bagi pembangunan daerah gitu. Oke. Sehingga semua apa-apa yang terjadi kami mencoba informasikan lewat link-link yang ada lah itu ya, entah ke dirjen, entah ke siapa. Nah, jadi kami itu dulu rajin untuk setiap tahunnya itu tuh presentasi ke dirjen, Iya. kemana untuk menyampaikan ini loh kondisi realnya. Walaupun waktu itu tuh dikumpulin gitu ya, atas bantuan dulu sama Pak Cahyan Ahmad Jayadi itu dikumpulin, ada menteri, ada dirjen ketemu gitu tuh, kita presentasi menyampaikan sebuah Cahayana fakta-fakta. Pos ya? Pos Iya, ya? iya. Itu tuh pada akhirnya mereka juga, aduh ini kondisi begini nih memang gimana katanya cara menghandle-nya gitu ya, Iya, iya. cara menanganinya gitu, karena udah susah secara infrastruktur gitu ya. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang kemudian kami tuh menggagas dari tahun 2004 itu tuh bahwa mahasiswa sarjana ini masuk desa itu. Jadi program awal Kang Daud ini dulu SMP terbuka itu awalnya. Iya, sampai terbuka. Nah, oke ya. Sampai Terus, terbuka. Nah, disitulah kami akhirnya merasa bahwa permasalahan ini kalau berbicara dengan orang tuanya gitu ya, ini susah upgrade-nya. Gitu. Iya ya, ini Susah jadinya. orang tua nggak bisa dilibatkan. Akhirnya itu tuh mau bicara perencanaan apa tuh selalu susah. Akhirnya kami, ayo kita terjun ke ini, mengadakan ini, dan kami pun menginisiasi di pesantren gitu ya untuk bikin SMA. Kami yang jadi jaminannya lah untuk ikut ngajar juga atau apa. Jadi kami mengadakan SMP terbuka, tapi kami juga mengajar di beberapa SMP dan SMA Di sana. di sana itu. Oke, gitu. Karena ingin menaikkan kualitas pendidikan gitu ya. SMA-nya di posisi di daerah Di kotanya, di kota Pendenya, kota Pendey. kecamatan, Oke, kota oke. kecamatan. Jadi di daerah Toblong yang aksesnya memang masyarakatnya lebih banyak. Kalau kami memilih yang terpencilnya gitu. ada SMA nih sini. Ini kita kalau dari Garut ya, dari Cikajang. Ada desa, ada SMA yang di atas tebing itu. Itu Pendey bukan? Bukan. Bukan itu. Itu masih Banjarwangi itu yang di atas tebing itu, SMK itu. SMK itu. SMK. Itu Banjarwangi masih. Banjarwangi. Itu di bawahnya lagi. Iya, jauh lebih bawah Oke. lagi. Iya. Hmm. Ya gitu. Jadi akhirnya kami membantu beberapa pesantren gitu Ya. ya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Ada SMP, ada SMA. Waktu itu untuk ke SMP itu tuh seorang murid itu misalkan harus berjalan sampai 3 kilo, sampai 5 kilo gitu ya. Ya. Karena memang sangat sedikit. Alhamdulillah kalau sekarang sih sudah banyak ya yang bangun sekolah, walaupun secara kualitas kami sih masih. Itu Masih. Garut ya. Lembang aja kayak gitu. Iya. Makanya ada SMA Lembang yang baru, SMA 2 Lembang, untuk mengcover orang-orang Cibodas, orang ya sekitar situ ya. Iya, yang iya. Maribaya sana. Itu bisa SMA-nya deket lah, nggak jauh. Gitu. Itu saya kira luar biasa, apalagi Lembang dengan Bandung sebagai ibu kota provinsi dekat. Iya. Jadi kita naif juga ya masalah pendidikan ini. Yang akhirnya mencoba kami sentuh itu gitu ya, sesuai dengan spiritnya lagu Indonesia Raya itu kan, bangunlah jiwanya gitu ya. Oke. Bangunlah badannya. Jadi kami ini nih pada akhirnya mencoba menyentuh itu tuh tadi ya. Aspek kejujuran ini nih harus sangat diangkat gitu. Jadi tema sentral besar kami di sekolah itu tuh ya
jujur gitu ya. Mm-mm. Supaya ke depannya itu tuh ya mudah-mudahan ada perbaikan pelan-pelan Ya. gitu ya di sebuah tempat itu gitu. Dan kami mendampingi sampai akhirnya yang asalnya bahkan lulusan SMP aja di tempat itu tuh nggak ada itu ya, di kampung itu. Kami fokus di beberapa kampung gitu ya, di kampung-kampung yang itu tuh. Sekarang sih alhamdulillah sudah banyak sarjana itu ya yang Udah mulai ya. mulai ada yang kita coba dorong kembali ke tempatnya lagi gitu. Kamu udah sarjana, ayo dibangun dong di daerahnya gitu ya. Barengan dengan kita-kita di sana gitu ya. Sebenarnya mendorong sebuah creative minority. Jadi ada beberapa orang pintar itu disekolahkan bagus menjadi leader atau sebagai kader di desa itu, dan dia mendorong desa itu sebenarnya lebih taktis ya, lebih strategis untuk mendorong itunya. Iya itu. Jadi kami fokusnya ke situ. Ke situ. Alhamdulillah jadi sekarang itu tadi kan gitu. Kita nggak perlu ibaratnya menjadi kepala desanya, tapi justru anak-anak didikan kita lah yang jadi kepala desanya. Jadi dari masyarakatnya sendiri kan gitu. Jadi sekarang sekdesnya atau ketua RW-nya rata-rata tuh setelah 20 tahun nih. Iya, tapi 20 tahun kan perlu waktu yang sangat panjang gitu ya. Sekarang itu tuh ya banyak anak-anak asuhan kita lah, itu anak-anak didikan kita ini nih yang di sini jadi RW, jadi kadus, jadi apa, sehingga relatif lebih mudah kalau dalam proses kalau mau bikin program mau apa itu tuh kami lebih mudah lah. Dan itu memang butuh waktu gitu ya, butuh waktu, pendampingan, memberikan spirit untuk mau sekolah itu tuh aduh. Ada satu anak ini nih the legend nih ya, seorang yang sudah sekolah 3 tahun gitu ya, tapi dia untuk ujian nasional itu sangat takut ikutan ujian itu gitu. Jadi dia itu tuh bahkan ketika ujiannya itu tuh kabur gitu, pergi ke gunung gitu ya. Ya, tapi ya alhamdulillah sekarang anak itu gitu ya, walaupun secara formal lulus SMP pun enggak, tapi sekarang ya bisa diberdayakan menjadi tokoh masyarakat apa, karena ya secara pendidikannya dapat gitu ya. Cuma mentalnya aja yang takut ketika ujian. Gitu. Nah, jadi kami fokusnya lebih banyak ke pengembangan SDM-nya dan menyentuh aspek akhlak-akhlaknya gitu. Kang Daud, saya pernah juga saya dengar Kang Daud yang urusan literasi digitalisasi. Nah, itu gimana ceritanya? Yang di daerah itu. Iya. Nah, jadi upaya kami itu di awal itu kan karena COVID ya waktu itu ya. Mendekatkan dari sejak awal kami itu bikin, pertama kali yang kami bangun itu perpustakaan dengan perpustakaan. Dengan Basecamp itu. Jadi, kalau guru nggak pintar, kalau perpustakaannya lengkap sih oke-oke aja. Jadi kami datangin majalah Trubus lah apalah supaya orang-orang pada stimulating ya. Jadi punya minimal itu, walaupun nggak bisa kan banyak yang nggak bisa baca masyarakat misalkan ya, kan ngelihat gambar-gambar, ngelihat apa dijelasin atau apa itu tuh. Tapi pelan-pelan kan kami pun bikin kelas-kelas baca untuk masyarakat gitu ya, bukan hanya anak-anak SD juga itu. Nah, dibangunlah. Dan betul-betul ibaratnya ya nggak perlu masuk ruangan, jadi betul-betul kayak desain kami itu tuh terbuka aja itu ruangnya itu tuh. Jadi hanya dinding setengah aja itu, jadi orang bisa baca di situ gitu ya. Nah memang waktu itu tuh eksistensinya perpustakaan yang kami bangun tuh bagus gitu ya. Ketika sekarang sudah ada HP kan apapun bisa dicari dari HP ya. Kami memberikan sebuah proses pengarahan aja gimana menggunakan dengan bijak gitu ya. Itu yang proses dulu yang pas dia zaman COVID ya, kita nggak bisa tatap muka, itu kan Kang Daud bikin sesuatu mereka yang untuk akses sinyal atau apa dulu. Iya. Jadi kami itu kan berupaya gimana supaya ketika kegiatan sekolah itu tuh kan dilarang gitu ya untuk diadakan offline gitu. Sementara kan di sana nggak ada sinyal gitu, berat. Jadi kami
kerjasama misalkan mencoba pakai teknologi balon gitu ya untuk menguatkan sinyal internet gitu ya. Kemudian juga kerjasama dengan teman ya network untuk orang-orang dari Telkomsel misalkan sehingga lebih diarahkan gitu ya apanya lah saya nggak ngerti juga ini gitu tuh. Receivernya Apanya itu tuh arahnya jadi lebih dikuatkan dan lebih itu tuh ya setidaknya di beberapa titik-titik itu tuh orang bisa berkumpul untuk dapat pelajaran, dan justru disitulah kita manfaatkan juga untuk pembelajaran hal yang lain gitu. Jadi yang membuat mereka senang itu biasanya kalau sudah ada, kita tuh bikin namanya guru elep ya dulu tuh programnya itu. Apa tuh guru elep? Jadi maksudnya seminggu sekali atau sebulan 2 kali itu tuh selalu ada orang-orang kota ini yang kami mintakan untuk datang ke sana untuk memberikan spirit gitu ya. Cerita aja tentang pengalaman hidupnya, kesuksesannya, apanya gitu. Supaya mereka terbuka gitu ya. Banyak pilihan dalam hidup ini tuh gitu ya. Oke. Nah, itu tuh menginspirasi ya. Menginspirasi. Jadi kami programnya namanya Guru Elap gitu ya. Jadi menawarkan misalkan si ini nih hebat nih, sukses di pengembangan bisnis apa gitu ya. Kami minta ayo dong ke sana gitu. Tapi kita hanya bisa bayar untuk naik elep doang. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sempat berjalan gitu ya. Ya si program itu gitu. Kalau di universitas kan namanya dosen tamu ya, ini mah guru tamu ini. Jadi guru elep ya. Iya. Tapi nama kita programnya guru elep itu walaupun memang enggak. Jadi guru ojek. Tapi banyak terobosan ya. Jadi tapi fokusnya di pendidikan ya. Pada akhirnya kami fokusnya di pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Karena pada akhirnya kan ketika ada program-program jadinya alhamdulillahnya itu tuh kalau ada masalah, ada apa, masyarakat itu tuh musyawarah di tempat kami gitu. Jadi kami sekarang jadi lebih menjadi community center. Iya, community center aja gitu. Kalau ada masalah, ada apa tuh ketemu. Apalagi ketika Covid kemarin pada kumpul tuh semua di tempat kami itu ya, gimana cara menangani apa, karena ada apa sih Pak sebenarnya, ini kan pada nggak tahu tuh ya. Kami berikan edukasi dan bahkan juga siapkan beberapa alat-alat yang memang dibutuhkan gitu. Seperti itu. Ini luar biasa nih kayak Kiai Haji Mustafa. Iya. Diinspirasi oleh Kiai Haji Hasan Mustafa. Jadi dia bagaimana dia ke bawah ke masyarakat. Dan pendidikannya dari semua organisasi awal, baik di NU dan di Muhammadiyah, itu ya pendidikan. Karena dari pendidikan orang tuh tumbuh, orang tuh menjadi manusia, orang tuh potensinya muncul kan? Iya. Ya, kalau kita setil atau kita stimulasi dari urusan pendidikan, dia akan tumbuh dan menjadi sebuah manusia seutuhnya gitu ya. Betul. Itu yang perlu menjadi underline kita. Kemudian yang di Soreang gimana? Karena itu sama juga. Sama. Di Soreang walaupun tempat kami ya yang dibangun di Soreang itu sekitar 3 kilo dari Pemda ya. Itu kan dekat sekali. Dekat sekali gitu ya. Tapi bahkan tetangga ini ada pom bensin di Pemda itu kan. Terus kemananya? Iya, ke kesananya lagi. Kayak Ciwidey-nya. Kan ada bukan Ciwidey. Ada kalau arah barat ya. Ke arah barat itu tuh ada Gunung Singa tuh. Oh, ke arah Cililin berarti. Iya, ke arah Cililinnya. Nah, kami itu di lereng Gunung Singanya itu, lereng Tenggara. Nah, di area situ itu Desa Buninagara itu termasuk kemarin jadi desa percontohan, namanya tuh desa apa ya? Jadi termasuk desa yang termiskin di Kabupaten Bandung. Statusnya termiskin di Kabupaten Di Kabupaten Bandung kedua. Miskin kedua di tempat kami itu. Jadi memang iya karena daerahnya perbukitan hampir sama dengan di Pendey gitu ya. Ya biasanya perbukitan awi banyak ya. Iya, nah jadinya mereka itu rata-rata mengandalkan masyarakatnya itu tuh yang di perbukitannya itu mengandalkan bikin kurungan burung
terkenal itu. Tapi ternyata yang membuat itu terkenal itu tuh, aduh apa namanya ya saya jadi kurung apa gitu ya. Itu tuh sangat terkenal. Itu produsennya itu sebenarnya dari tempat Desa Buninagara. Ya, daerah-daerah situ ajaib-ajaib tuh. Ada yang daerah yang khusus daerah yang isinya itu pandai besi. Ada, tapi daerah sebelah sana, terus saya ngamati Iya, ya juga. dekat daerah Ciwidey-nya itu. Saya bilang, waduh, ini pandai besi semua. Mm-mm. Jadi ada apa ya, sebuah desa mengembangkan skillnya itu, spesialisasinya itu ada macam-macam. Masuk yang itu ya. Nah itu programnya apa yang situ juga pendidikan? Iya, kami mau coba nyentuh di pendidikannya juga. Nah, rencananya itu ya, ini kan perlu waktu setelah kami bicara karena kan biasa ya, tahap-tahap awal itu ada resistensi biasa Iya, ya iya. kalau itu tuh. Jadi Nah setelah ini menarik. Gimana masuk terus orang bisa menerima kita? Cerita karena iya. Iya, kalau saya masuk kan saya bawa mikrohidro ya senang pasti dia kan. iya betul. Pasti ya, oke silakan. Iya. Ya. Tapi kalau ke kantor gimana? Apa Kalau yang- kalau masuk bawa bantuan itu tuh mudah diterima. Mudah diterima. Tapi ketika masuk kita ada di situ gitu ya, seolah-olah ikut hidup di situ itu selalu jadi pertanyaan Nah, gitu ya. Ini ada gimana dia Iya. untuk Biasanya selalu ada dari dua sisi ya. Yang pertama sisi yang sifatnya lebih ke agama itu ya. ya ini tesisnya Subhan nih. Dia kuliah di Filipina. Dia menceritakan bahwa sebuah komunitas yang sangat mempunyai nilai-nilai keagamaan yang kuat itu kan mudah dibentuk daripada sebuah komunitas yang nilai-nilainya nggak ada sama sekali. Itu menurut teman kita Subhan. Iya, Dan iya, itu iya. tesis dia waktu sekolah di sana. Nah, oke, silakan lanjut. Iya. Jadi yang pertama tuh kalau dari sisi para ulamanya gitu ya, itu tuh biasanya cukup tinggi resistensinya. Karena kan kita itu tuh awalnya masuk itu biasanya kan masyarakat itu tuh suka ada yang datang terus Pak atau Pak bikin semacam pengajian gitu. Iya. Kita nggak pernah merencanakan, tapi kemudian mereka pada kumpul-kumpul ya kita ngajinya ngaji kehidupan gitu. Gimana? Oke. Gimana supaya lebih sabar, supaya lebih bisa mengakali apa-apa yang kesulitan di kehidupan itu gitu ya. Tapi biasanya ya itu gitu ya beberapa karena bisa menarik banyak massa itu ya. Iya. Kumpul bareng sehingga masjid misalkan menjadi sepi gitu ya. Itu tuh muncullah isu-isu. Oh ini aliran sesat ya. Saya pernah ngalamin juga di daerah Jepara. Jepara itu kita ada kegiatan, itu kegiatannya Naksabandi. Naksabandi kita bikin pengajian. Lama-lama tuh NU sana ini juga apa-apa nih gitu ya. Nah, padahal inilah ya. Ternyata masuk ke sebuah komunitas yang kohesitasnya udah ada. Itu emang sulit itu. Iya. Saya ngalamin kesulitannya. Iya. Jadi akhirnya kan kami tuh ya sentuhnya wilayah-wilayah yang lainnya. Yang lain aja. Iya. Yang lainnya, tapi pelan-pelan kan pada akhirnya ketika figur-figur ulamanya yang akhirnya datang kan juga punya masalah di urusan ini gimana nih saya punya domba gitu. Ini kan kebetulan di kami ada ahli peternakan apa. Nah, ketika sudah ada bahasa yang sama gitu ya. Akhirnya cair ya. Jadi cair gitu. Ya. Jadi Bapak tuh sebenarnya kemarin tuh apa gitu ya. Enggak Pak, kita tuh nggak pernah bilang Bapak tuh sesat gitu. Biasa akhirnya kan, tapi kan jadinya cair gitu. Bahkan sekarang jadinya ya jadi tim support gitu ya. Para ulama itu Makanya saya waktu itu sangat hebat ya orang Belanda masuk di Cipatujah bangun gereja. Saya nggak habis pikir gimana caranya ya. Iya. Jadi ya itu pada akhirnya kan bahasanya bahasa masuknya bahasa kebutuhan gitu ya. Kebutuhan mereka apa kalau kita bisa memberikan jawaban, bisa diajak diskusi karena kami datang ke sana betul-betul nggak menawarkan bantuan apa-apa gitu ya. Sama kayak pertamanya Pak Adam masuk di daerah
apa namanya yang di atas sana, Babu Salam. Babu Salam itu kan saya kira juga ada resistensi. Betul, pasti. pasti. Pak Mukhtar Adam ya. Iya, Pak Mukhtar Adam orang dari Bugis kan, dia masuk situ. Jadi Pak Mukhtar Adam juga kuat untuk itu. Iya. Saya kira saya banyak belajar lah urusan itu. Iya, alhamdulillah. Dari orang-orang dulu ya, untuk masuk ke situ. Yang penting kan kita nih nggak pernah, ya itu prinsipnya ya, dengan masyarakat itu kita nggak pernah mengambil sesuatu dari mereka itu yang memanfaatkan mereka itu, mereka juga, dan kita selalu jujur juga kalau bermuamalah itu ya. Ya itu akhirnya kan mau ngomongin apa juga masyarakat kan tahu itu ya, bahwa kita nih nggak ada kepentingan sebenarnya untuk apa gitu ya. Ya alhamdulillah, tapi memang butuh waktu. Nah, untuk pendampingan desa nih, untuk masuk, untuk bikin program atau untuk melakukan memanusiakan mereka segala macam, itu sebuah langkah kuncinya apa? Apa yang paling penting di situ, Kang Daud? Tentunya awalnya berbaur dengan masyarakatnya yang paling penting ya. Iya, pada akhirnya yang terpenting itu bagi kami itu gitu ya kan, ketika kita masuk ke masyarakat itu, kunci agar kita bisa diterima itu ya oleh masyarakat itu tuh ya, kalau urusan berbaur itu mah kan pasti namanya juga kita kan mau membangun masyarakat. Tapi memang kita tunjukkan akhlak kita, itu kita harus mencontoh akhlak ya. Mencontoh Rasulullah juga berdakwahnya ya dengan akhlak gitu ya. Oke. Itu jadi ketika ada konflik, ada apa, kita nggak tunjukkan kita punya kemampuan gitu ya. Misalkan tiba-tiba diserobot tanah gitu ya. Kalau ibaratnya kita nggak pakai kekuatan tentara lah gitu untuk menyelesaikan itu gitu ya. Enggak, tapi kita coba bicara bisa ini gitu. Menurut ya pengalaman kami pada akhirnya itu, sehingga masyarakat itu tuh jadi membela gitu ya. Kami tuh pernah yang di Soroyang ini nih ya, pernah karena isu biasa lah ya, isu ada orang yang tidak suka itu ya disebarkan ini, ada pengajian sesat lah atau apa, ada satu truk itu tuh datang mau meruntuhkan bangunan kami itu. Yang membela masyarakat sendiri gitu. Oh gitu ya. Yang kemudian tampil gitu ya adalah cuk saha gitu. Saya yang tahu gitu, nggak ada masalah selama ini nih, nggak pernah ada nggak pernah merugikan masyarakat, nggak pernah ini nih, malah suka kalau ada acara kurban kan, misalkan ada ada orang-orang yang kurban, kita sama sekali kelihatan oh ini mah semuanya gitu ya. Yang dibagikannya atau apa. Nah jadi yang membela itu tuh pada akhirnya masyarakat sendiri itu. Ketika ada dari luar ya ya inilah biasalah, ada Islam garis keras misalkan yang suka ngobrak-ngabrik sebuah komunitas kan, yang ngebelanya masyarakat sendiri, akhirnya ya mereka pada pulang semua. Ini kan konflik kita setelah Rasulullah berpulang itu selalu konflik agama, tapi selalu latarnya politik, Mu'tazilah atau apa ya, Syiah, Sunni segala macam itu bukan agamanya. Tapi dia masuk ke konflik-konflik yang framingnya adalah politik. Itu yang seharusnya kita hindari, karena esensinya nggak situ. Bagusnya sih esensi yang kita melakukan suri teladan dengan akhlak tadi kan, itu yang luar biasa sebenarnya. Dan memang butuh kesabaran ya untuk masuk di masyarakat, mendampingi desa sehingga desanya maju. Dan tentunya kita tidak memajukan semua. Pada titik-titik tertentu kita mungkin mendorong kader-kader inti untuk menjadi figur kuat, lalu dialah yang nanti mendriving desanya menjadi sebuah desa yang luar biasa kan gitu ya. Ya itu juga pernah dilakukan oleh teman-teman dulu di Pabelan ya, teman-teman angkatan 70-an di TB. Dia ke masyarakat, bangun di Pabelan, juga ada yang bangun di Sona, di Flores apa segala macam. Karena itu hal yang menarik, bukan sebuah moral ya, sebuah moral yang harus dilakukan, karena kita
orang yang diuntungkan karena bisa sekolah di sini kan. Iya, iya. Itu yang kadang-kadang yang mendorong itu gitu ya. Nah, saya kira Kang Daud luar biasa ya. Beberapa ini saya perhatiin, wah ini banyak hal gitu ya. Dan cukup membantu masyarakat desa ya. Concern anak-anak teman-teman 70-an itu kan membangun desa ya, makanya NGO, LSM banyak banget kan. Iya, 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 Nah, iya. walaupun dia pudar di perjalanan waktu, dia akan pudar. Tapi tentunya ini kita bisa ambil lagi untuk bahwa desa itu juga penting karena orang-orang yang tidak mendapat hidup yang baik ya, di kota juga ada, Iya, tapi iya. di desa lebih banyak gitu Lebih ya, banyak, yang betul, lebih banyak kita harus kita dampingin gitu ya. Saya kira itu yang Kang Daud dengan hatinya mengarah ke situ kan Daud ya. Iya, Dan itu iya, iya, iya. luar biasa tuh. Oke, terima kasih ya Kang Daud Ya, berbincang-bincang sama-sama, kita Bung tentang Meldi. pendampingan desa dan tentunya menarik, dan juga tugas di pendidikan itu luar biasa ya. Jadi Iya, ada iya, iya, iya. tadi yang diceritakan bahwa pendidikan itu ada rekayasa itu yang kemarin juga diceritakan oleh teman-teman, dan ini memanipulasi ini ya measurement, ukuran-ukuran di pendidikan jadi Iya. nggak benar gitu ya. Iya, tapi kan alhamdulillahnya sekarang kan UN itu tuh udah dihapuskan gitu ya. Setidaknya kecurangan itu tuh nggak Itu nggak dilakukan. menjadi ini lagi ya. Oke. Iya. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, inilah Kang Dani Daud Setiana. Terima kasih.